dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di salah satu tempat pengrajin barongan yang berada di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Seperti apa? Nanti kita akan mengupas satu persatu bagian-bagian dari seni barongan dan proses pembuatannya seperti apa di rumah pengrajin barongan. Di sebelah saya sudah ada sahabat saya juga, teman saya. Nanti kita akan berbincang dengan beliau seperti apa proses pembuatan seni barongan dan bagian-bagian seperti apa. Teman saya ini bernama Rizky. Nanti kita ngobrol-ngobrol, mohon izin mengenai bagian-bagian apa saja yang ada di barongan. Nanti mohon dijelaskan dan proses pembuatannya seperti apa. Siap. Seperti itu, ikuti terus perjalanan saya di pembuatan seni barongan dengan di channel official. Rizky, bisa dijelaskan mengenai bagian-bagian yang ada di barongan, Mas, biar teman-teman kita bisa tahu sebelum kita nanti melangkah ke pembuatannya. Kalau barongan ya ini terdiri dari kepala dan juga jamang yang pastinya ini. Nah, di kepala ini biasanya dikasih, ini nyebutnya sumping ini biasanya orang-orang ini. Terus ada ini sisik, simbar, terus ini rambut, dan juga ini sebagai apa ya, kayak bentuk ini mengeluarkan api atau semacamnya lah, ini sunduk berendul lah kalau bahasa awamnya itu. Seperti itu, Mas. Terus rambutnya itu biasanya pakai hewan apa, Mas, sampai kok bisa panjang gitu loh? Kalau rambut biasanya yang ini tuh dari hewan sapi. Sapi. Iya, sapi kalau yang ini. Kalau yang atas ini, simbar ini dari kulit kambing. Oh, kulit kambing. Iya, dari kulit kambing. Terus pembuatan jamang itu yang besar itu tadi, Mas, ya? Yang besar. Nah, itu berapa lama pembuatannya, Mas? Kalau proses jamang sendiri di sini kan yang utama membuat jamang kan. Membuat jamang itu sekitar 2 mingguan lah kurang lebih. Mulai dari nol. Mulai dari awal. Ya tergantung kesulitannya, bisa sampai 1 bulan juga kalau gambarannya ini lebih rumit. Bisa request ya, kalau seumpama ada orang yang pesan habis itu request pakai apa motifnya atau bentuknya seperti ini, itu bisa nggak ya? Bisa, Mas, kan biasanya beda-beda orang, beda selera itu. Gambarannya minta ini butonya agak dikasih variasi, atau ini kan naga nyebutnya, naganya ini variasi menghadap ke dalam atau ke luar gitu bisa. Oh, jadi motifnya berbeda. Jadi nggak cuma berbeda. satu gitu loh, maksud saya. Terus macam-macam warna juga, kombinasi warnanya kan pasti kan diperhitungkan agar bisa kelihatan seperti aslinya gitu kan. Iya, seperti sesuai hidup. selera yang beli. Yang beli itu ya. Ada nama-namanya enggak gitu, Mas ya? Sama namanya apa, itu harganya berapa, biar sama-sama tahu. Kalau jamang sendiri biasanya sih, kalau seperti ini nyebutnya Nogo Jowo orang-orang biasanya. Ada juga yang bentuknya seperti naga terus ada sayapnya, itu Nogo Bledek, ada yang Nogo Liman, seperti itu. Macam-macam lah biasanya ini jenisnya. Pembuatannya itu biasanya kalau kepala itu biasanya pakai kayu apa ya? Kok bisa seperti apa? Bisa dipahat dengan sekian rupa dengan bentuk yang jelas gitu seperti hidup. Kalau kepala biasanya itu kayu waru atau kayu cangkring. Kalau biasanya orang-orang itu. Ada juga yang menggunakan kayu dadap gitu. Kayu dadap. Iya. Terus ada ukurannya nggak, Mas ya, kepala itu ya? Kepala ada ukurannya, Mas. Biasanya mulai dari, kalau untuk pentas ya, ukuran 20 sampai 25. 25 itu sudah besar sekali. Udah besar. Iya. Oh, iya siap. Terus mengenai itu apa? Sungut. Ini apa yang ini? Sungut. Oh, ini. Iya. Iya, sunduk berendul Sunduk lah. berendul. Nah, itu prosesnya bahannya apa, Mas? Kalau ini bahannya benang siat, Mas. Benang siat. Iya, sama yang dalamnya ini sentring rim sepeda gitu. Oh, pakai sentring rim sepeda. Iya, biar bisa ini. Oh iya, langsung. Ya, terus jamangnya, sekarang kita lanjut ke jamang. Iya. Jamangnya itu bahannya apa, Mas?
Kalau jamang itu biasanya ada 3, talang, trim, sama ini kulit. Kalau ini kulit. Kalau biasanya saya sih membuatnya ya bahan kulit gini. Pakai kulit. Iya. Kulit sapi atau? Kulit sapi bisa, kulit kerbau bisa. Oh, kulit sapi atau kulit kerbau. Iya. Terus catnya biasanya pakai apa? Kalau cat ini cat minyak mas. Biasanya orang menyebutnya itu ya cat mobil bisa. Kalau mereknya banyak sekali kalau mereknya. Kalau mereknya banyak. Iya. Yang saya biasa gunakan itu merek cat minyak mas. Biasanya ini mereknya cat Penta, ini merek Penta, terus Suzuka, sama clearnya biasanya Velvet ini mas, yang sering saya gunakan. Cuma itu aja mas ya? Iya mas. Kombinasi 3 macam itu sudah jadi karya seperti ini. Iya. Sama dasarannya yang saya bilang tadi, epoksi tadi. Epoksi banyak juga macamnya. Untuk kepala barongan itu prosesnya awalnya seperti apa mas? Buatnya apa dulu? Matanya dulu atau apa ya? Kalau kepala kan ini ada 2 bagian mas, kan ada atas sama bawahnya. Kalau biasanya yang dikerjakan dahulu itu yang atas dulu. Yang atas kita membuat pola dulu, terus digambar, terus nata hidung. Setelah itu mulai dari mata selesai ini, terus mulai gambar ini kayak kembangan-kembangan di hidung ini, terus sisik, lalu siung, terus ini mulutnya ini. Jadi prosesnya itu awalnya nggak semuanya utuh, jadi kayu, habis itu dibahat semuanya, nggak ada prosesnya atas dulu satu, habis itu bawahnya. Jadi ada 2 bagian mas, 2 kayu, 2 kayu lah, menggunakan 2 kayu untuk yang atas dan yang bawah. Setelah atas selesai baru mengerjakan yang bawah. Soalnya ini untuk mensinkronkan bagian atas dan yang bawah agar sama, terutama bagian gigi ini. Gigi ini kan harus sama antara atas dan bawah letaknya ini. Oh, siap. Terus mengenai itu kan masih putihan mas ya, biasanya disebut apa ya kalau belum dicat itu? Belum dicat ya, ada yang nyebut putihan, ada yang nyebut mentahan gitu. Mentahan. Ya. Nah, sebelum dicat itu ngecatnya langsung dicat gitu atau kita buat pola dulu ngecatnya, habis itu warna dasarnya apa, itu seperti apa ya? Kalau ngecat itu dimulai dari pendasaran dulu mas. Pendasaran dulu itu biasanya menggunakan epoksi. Kalau sini setelah epoksi lalu didasari lagi dengan cat. Setelah dicat langsung mulai pengerjaan seperti motif sini, gradasi ini. Jadi langsung kok bisa gilap itu seperti gimana mas? Kan itu kan kalau dipegang kan gilap, habis itu halus gitu loh teksturnya. Kalau gilap yang utama ya yang penting dasaran awal mentahannya itu halus mas. Dari mulai pengamplasan itu harus halus dulu, terus baru mencari gilapnya atau halusnya ini nanti di clear untuk finishing, untuk melindungi cat juga untuk menambah biar kelihatan bagus lah mas. Seperti itu. Terus mengenai sekarang fokus ke jamang, masnya kan produksi jamang ya sekarang ya, pengecatan sekarang jamang yang lebih utama. Jamang. Kalau pengecatan kepalanya? Pengecatan kepala ya saya sendiri. Sama. Ya. Sekarang itu fokusnya ngecat kepala sama membuat jamang. Untuk nata sendiri saya masih vakum dulu karena habis ada musibah mas. Musibah. Oh ya, jadi sekarang fokusnya ke jamang sama jamangnya ngecat sama pembuatan, sama kepalanya hanya ngecat aja. Terus sekarang nanti kita membuat belajar membuat jamang mas ya nanti kedepannya. Terus mengenai pengecatan jamang itu kan jamang kan setelah ditata, setelah dibuat gambarannya atau polanya ya, itu apa dulu sebelum kita ngecat? Dibuat dasarnya dulu atau seperti apa ya proses pengecatan? Jamang itu yang utama pertama itu mintanya konsumen seperti apa, kan gambarannya kadang beda-beda mas. Seperti pola ini tadi yang saya jelaskan, naganya mau bentuknya seperti apa, terus bentuknya seperti apa. Jadi yang pertama dibuat itu ini mas, mau membuat pola dulu di kertas karton seperti ini.
setelah digambar menurut yang diinginkan lalu ditata Mas. Jadi kalau di kulit gitu langsung nata aja, ini nanti kan disemprot, setelah ini jadi kan ditata, udah jadi lalu disemprot di kulit, jadi nggak membuat pola lagi di kulitnya, langsung siap kerja, siap nata. Terus ada nama nggak ya, seumpama ini bentuknya ini, namanya ini, terus dengan motif seperti ini namanya ini gitu? Ya seperti yang saya jelaskan tadi Mas, kalau seperti ini kayak gini tuh nyebutnya nogo Jowo. Kalau yang seperti ini liman, ini biasanya nyebutnya nogo liman. Ada lagi yang gede, cuma di sini masih mentahan, masih ditata, belum jadi nggak bisa ngasih contohnya. Kalau yang seperti ini juga nogo Jowo ini, cuma yang membedakan butonya. Itu yang tadi motifnya yang berbeda dari butonya tadi itu ya? Tergantung itu konsumennya kan, buto ini sama ini kan beda. Oh iya. Ya maksudnya ini tetap nogo Jowo lah kalau saya nyebutnya. Yes, dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari barongan yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizky seperti itu tadi, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan jamang, karena beliau berkecimpung di proses pembuatan jamang dan pengecatannya jamang dan kepala barongan. Tetap ikuti perjalanan saya di DS Channel. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan jamang Mas, karena pasti banyak yang ingin tahu proses pembuatannya jamang itu seperti apa, awal mulanya itu gimana? Ya kalau membuat jamang kan ini tadi yang utama membuat pola dulu, gambar yang diinginkan seperti apa, modelnya seperti apa. Ya ini sedikit saya mempraktekkan nata jamang ini. Natama sama nata jamang sebenarnya sama aja Mas, cuma ini kan beda media saja. Kalau ini kan medianya kertas. Nanti setelah jadi tata, sudah siap polanya untuk disemprot. Setelah ini kita semprot. Kalau sudah disemprot jadinya seperti ini Mas, di media kulit ataupun green ataupun larang, jadinya seperti ini. Nanti kita tinggal nata sesuai pola ini telah dibuat tadi. Itu pakai apa nyemprotnya Mas? Kalau nyemprot sendiri biasanya menggunakan, kalau nggak punya kompresor atau alat semprot gitu, pilok bisa. Kalau saya sendiri menggunakan kompresor Mas. Kompresor. Menggunakan cat semprot. Itu masih awal ya, masih belum ditatah Mas ya, masih semprotan aja setelah dipola itu tadi. Iya. Sahabat DS, seperti tadi penelusuran saya untuk mengupas seni barongan atau proses pembuatan barongan yang ada di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, di rumah Saudara Rizky. Seperti itu tadi sudah diperjelaskan. Untuk kalian semuanya, saya merekomendasikan untuk seluruh pencinta seni di Kediri atau di luar Kediri, apabila ingin membuat atau ingin membeli suatu karya jamang atau pengecetan kepala atau jamang, bisa langsung ke tempat Saudara Rizky yang beralamat di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, atau bisa kontak nomor di bawah ini. Dan untuk kalian semuanya yang ingin lebih jauh mengenal pembuatan proses atau pembuatan jamang, kunjungi ini channel YouTube teman saya Rizky di channel Riz37 Art. Di sana banyak sekali proses-proses pembuatan jamang dan sebagainya. Tentunya kepuasan Anda adalah tujuan kami. Tetap ikuti perjalanan saya di DS Channel Official, tentunya menyajikan info-info terbaru baik di UMKM, bisnis, wisata, dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Terima kasih.
Prok, 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 tawuran.